Halo, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Hari ini saya mau membahas kata sering, bukan banyak. Ya, jadi ini kalimatnya sering, bukan banyak. Nah, jadi untuk teman-teman, kita sudah pernah membahas bahwa untuk kita pulih dari stroke, yaitu kita harus memprogram ulang otak kita. Bagaimana cara memprogram ulang otak kita? Memprogram ulang otak kita itu dengan cara melakukan gerakan dengan repetisi. Ya. Nah, repetisi ini sering disalahartikan sama teman-teman itu sebanyak-banyaknya. Ya, sebenarnya tidak salah. Repetisi ini emang harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Tapi yang kita cara melakukannya harus sering, bukan banyak. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya adalah banyak bukan sering. Banyak itu bukan berarti sering. Ya, kalau sering itu pasti banyak. Nah, bedanya kenapa? Saya yakin kata-kata ini kadang-kadang membingungkan, tapi ini sebenarnya pengaruhnya besar sekali. Jadi kalau kita sering melakukan, ya itu adalah repetisi gerakan yang kita mau lakukan. Ya, nah seperti pada umumnya semua orang melakukan itu, kalau kita melakukan satu gerakan berulang-ulang itu secara tidak langsung itu sudah memprogram otak kita dan badan kita untuk melakukan gerakan itu tanpa kita harus mikir. Nah, tapi dengan cara apa kita melakukan kalau lakukan pemrogramannya itu adalah dilakukan sebanyak-banyaknya dalam sekali latihan, nah itu nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena kondisi badan kita saat kita masih apalagi masih di tahap awal pemulihan stroke, itu kondisi badan kita masih lemah. Kondisi badan kita masih kaku. Nah, jadi kalau kita lakukan dengan banyak sekali latihan, itu pasti yang terjadi adalah di awal gerakannya mungkin bisa benar. Ya, tapi mulai ke belakang badan kita makin kaku, badan kita makin capek, gerakan-gerakan yang diprogram itu adalah gerakan yang salah. Jadi saya anggap contoh gini ya, kita pakai contoh lakukan latihan jalan yang jalan. Nah, pola jalan yang benar seperti kita sudah bahas di depan, itu melangkah itu adalah tumit dulu. Nah, kalau di tahap awal kita mulai melangkah, kita baru belajar jalan, untuk melakukan tumit dulu itu butuh perjuangan yang berat. Ya, itu perjuangan yang sulit. Nah, untuk yang di awal aja berat, sulit, ya, apalagi kita lakukan dalam jangka waktu lama. Jadi udah pasti gerakannya makin lama makin kacau, karena kita belum memaksakan untuk melakukan suatu gerakan yang saat itu kita belum bisa. Semakin kita paksa, gerakan kita akan semakin kacau. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Harusnya kayak contoh tadi kalau saya bilang jalan. Ini yang teman-teman sering lakukan adalah jalan pagi, latihan jalan, jalannya bisa setengah jam. Ya, jalan pagi setengah jam sampai 1 jam. Nah, sebenarnya kalau kita jalan pagi setengah jam sampai 1 jam, itu adalah tanpa kita memperhatikan pola jalan kita yang benar, itu akhirnya yang terjadi adalah kita memprogram gerakan yang salah. Ya, tapi di situ yang kita kejar adalah mungkin teman-teman nggak mengejar pola gerakan yang benar, tapi teman-teman hanya mengejar bahwa saya bisa jalan jauh, saya bisa jalan cepat. Ya, nah di sisi ini akhirnya tujuan jalan pagi itu adalah membangun stamina, bukan belajar jalan yang benar. Nah, kalau di saat awal pagi setengah jam itu mungkin kalau kondisi yang masih kuat, masih seger gitu ya, mungkin pola jalan yang benarnya bisa dilakukan di 2 menit pertama sampai 5 menit pertama dia bisa melakukan dengan pola jalan yang benar. Nah, di menit ke-6 ke belakang, itu karena badannya udah mulai capek tuh, ototnya mulai kaku. Nah, itu gerakannya akhirnya makin ngaco. Jadi kalau waktunya setengah jam, 30 menit, 1/6-nya itu benar, 5/6-nya salah. Nah, terus dilakukan sehari 2 kali, pagi sekali, sore sekali kan. Nah,
Jadi akhirnya yang melatih pola jalan yang benar itu adalah 10 menit, ya kan, 5 menit pertama aja. Nah, sedangkan 50 menit berikutnya itu langkahnya salah, pola jalannya salah. Nah, ini kebanyakan banyak. Jadi penjelasannya melakukan gerakannya banyak karena sekali jalan setengah jam. Nah, tapi coba kalau kita ganti dengan sering, ya. Yang dimaksud sering adalah ya kita sering melakukannya gitu. Jadi kalau misalkan sehari, kita kan sehari 24 jam, ya. Kita sehari 24 jam, kita tidur 8 jam, artinya sisa 16 jam. Ya. Sisa 16 jam itu saya pakai 12 jam deh. Saya pakai 12 jam aja, ya. Nah, 12 jam, setiap jam saya jalan 5 menit aja. Ya, saya melakukan jalan 5 menit setiap jam, saya jalan 5 menit. Tapi jalannya dengan pola yang benar. Ya kan? Kalau kita pagi kan 5 menit bisa dapat tuh. Pola jalan yang benar 5 menit dapat. Ya, jadi di sini kita lakukan 5 menit per 5 menit tapi setiap jam. Nah, sehari dapat juga 1 jam karena 12 kali 5 kan 60 menit ya. Jadi dapat 1 jam. Nah, kalau begitu efektif, ya kan? Jadi kita benar-benar latihan sehari itu 60 selama 1 jam itu dengan pola yang benar. Nah, dengan begitu kita bisa memprogram otak kita dan tubuh kita untuk melakukan gerakan yang benar. Nah, jadi banyak sekali latihan-latihan di tubuh kita yang kita harus program ulang otak kita. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah sering, bukannya banyak. Kalau banyak yang tadi, pagi setengah jam, sore setengah jam, tapi habis itu sisanya nggak dikerjain, dia nggak ngapa-ngapain, kecapean, istirahat. Nah, jadi di sini posisinya, kalau latihan adalah kita melatih gerakan-gerakan, ya kan? Nah, kalau kita lakukannya dengan sering, ya itu akan lebih efektif memprogram di otak kita, ya. Jadi begini, saya yakin untuk teman-teman ya, semua di awal pasti sulit ya. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang sekali belajar langsung bisa, ya. Tapi harus melalui proses, tapi dia harus disiplin dan rutin. Dan yang ini kuncinya sebenarnya, semakin sering dia lakukan, ya, balik kata kuncinya sering, bukan banyak. Jadi semakin sering dia lakukan, akan terprogram di otak dan di tubuh semakin baik. Dengan catatan lakukannya benar. Kalau lakukannya salah, ya tentu programnya salah. Ya, jadi teman-teman banyak sekali gerakan-gerakan yang perlu dipelajari ulang oleh kita. Ya, nah gerakan ini harus kita lakukan sering, bukannya banyak. Ya, contoh yang tadi jalan. Contoh lainnya lagi apa? Seperti apa ya? Kayak kita sikat gigi. Ya kan? Kita lakukan sikat gigi sehari 2 kali. Ya kan? Nah, hari pertama kita lakukan sikat gigi, mungkin megangnya berantakan, pas gosok lari-lari kemana-mana. Tapi karena kita lakukan tiap hari, sehari 2 kali, nah itu akhirnya mulai kebentuk tuh iramanya. Mulai kita sikat gigi tempatnya arahnya mungkin udah lebih terarah, ya. Terlepas dari itu menggunakan tangan yang lemah atau tangan yang sehat, ya. Karena waktu dulu saya belajar sikat gigi waktu pertama kali stroke kan tangan kanan saya nggak bisa gerak, saya pakai kiri kan, kiri pun mau gosok larinya kemana-mana, itu tangan yang sehat. Ya kan, tapi akhirnya setelah bisa ketemu, akhirnya ya udah bisa juga tangan kirinya dipakai, karena itu juga belajar dengan latihan, ya. Terus waktu tangan kanan saya sudah mulai bisa gerak, ya sama, saya gunakan tangan kanan saya pertama kali gosok juga larinya kemana-mana, gosok begini larinya ke sini. Tapi ya itu proses, ya. Jadi semakin sering kita lakukan dengan rutin, ya itu akan memperbaiki gerakan-gerakannya. Ya namanya juga belajar, namanya juga program ulang. Ya inilah prosesnya. Ya, jadi teman-teman sering lakukan latihan-latihan. Ya, latihan-latihan itu tidak ada batas waktu, tidak ada harus berapa kali. Ya, karena latihan itu adalah gerakan sehari-hari. Jangan samakan dengan olahraga. Kalau olahraga itu kita membangun stamina. Latihan, gerakan-gerakan kita yang sehari-hari apa yang perlu kita lakukan, ya latihan aja.
Nggak bisa, itu wajar. Di awal pasti nggak bisa. Tapi dengan kita belajar, jadi nggak bisa jadi bisa. Dari berat jadi ringan. Ya kan? Dari susah jadi gampang. Gitu. Oke, semangat terus.